Halo guys, balik lagi nih bersama saya, Erik Charles Lewijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal dari SIMAK UI tahun 2009, tepatnya di bagian kemampuan IPA, di bagian matematika IPA-nya. Nah, kode soalnya itu 934. Nah, di video ini akan membahas 3 soal dari matematika IPA tersebut dengan materi persamaan kuadrat. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke soalnya, dimulai dari soal yang nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada soal, jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 sama dengan 0 adalah m dan n, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per m plus 1 dan 1 per n plus 1 adalah, nah ini pilihannya, a itu 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 sama dengan 0, b itu 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0, C itu 6x kuadrat tambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. D itu 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. E itu 6x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Caranya itu, kalian harus tahu dulu bagaimana konsep dari terma Vieta. Jika kalian belum paham mengenai terma Vieta, bisa tonton dulu video saya sebelumnya. Linknya akan saya sertakan di pojok kanan atas video ini. Nah, kalau kalian sudah nonton video saya yang itu, baru ke video yang ini. Nah, di video ini akan saya jelaskan secara singkat saja mengenai terma Vieta. Nah, berhubungan dengan terma Vieta, kita harus tahu dulu nih bentuk dari persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu apa? Bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Nah, di mana persamaan kuadrat ini dimisalkan dia mempunyai akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x1 dan x2. Di mana penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu x1 ditambah x2, itu akan sama dengan min b per a. Di mana b ini adalah koefisien dari x, dan a-nya ini adalah koefisien dari x kuadrat. Dan si A ini nggak boleh sama dengan 0, itu syaratnya. Kemudian hasil perkalian akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2, itu akan sama dengan C per A, di mana C-nya ini adalah konstanta, dan A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, sama seperti tadi. Nah, kita pakai konsep ini untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Nah, kita mulai dari persamaan kuadrat yang ini, yang x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan kuadrat tersebut itu kan adalah m dan n. Maka, kalau kita pakai konsep terma Vieta, kita bisa dapat nih, x1-nya itu kita anggap sebagai m, dan x2-nya kita anggap sebagai n. Maka, x1 tambah x2 yaitu m plus n. Maka kita dapat m plus n sama dengan min b per a. Berarti min dari b. B-nya itu berapa? B-nya ini adalah koefisien dari x. Koefisien dari x di sini adalah min 2 gitu. Berarti min 2 per a. A-nya di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat yaitu 1 gitu. Berarti min ketemu min jadi positif kan ya. Berarti positif 2. Jadi hasilnya 2. M plus n sama dengan 2. Dan hasil perkalian akar-akarnya yaitu m dikali n itu sama dengan C per A. C-nya ini adalah konstanta, di mana konstanta di sini adalah 3 per A. A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Berarti 3 per 1, yaitu 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita dapat M plus N sama dengan 2, dan M dikali N sama dengan 3. Nah, sampai sini kita simpan dulu. Nah, kemudian kita lihat yang ditanya apa. Yang ditanya itu kan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yaitu 1 M plus 1 dan 1 N plus 1. Nah, akar-akar ini coba kita misalkan dulu lah ya. Kita misalkan ini itu adalah P dan Q, di mana P-nya ini adalah 1 per M plus 1, dan Q-nya ini adalah 1 per N plus 1. Ini kita misalkan seperti ini. Nah,
Kita misalkan ini. Kemudian kita lihat yang ditanya apa. Yang ditanya itu kan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yaitu P dan Q yang sudah kita ubah gitu. Nah, biar persamaan kuadrat tersebut itu memiliki akar-akar P dan Q, maka kita harus bentuk menjadi X dikurang P dikali dengan X dikurang Q sama dengan 0. Nah, kita harus bentuk seperti ini. Biar apa sih? Biar dapat X sama dengan P dan X sama dengan Q. Di mana X-nya itu adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut gitu. Nah, ini kan kalau dikali, kita coba kaliin dulu ya. X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif Q, jadi min Q X. Min P dikali X, min P X. Min P dikali negatif Q, jadi positif P Q sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita coba faktorin nih. Kita faktorin. Ini kan ada X. Kita keluarin. Jadi X kuadrat dikurang P plus Q dikali X plus PQ sama dengan 0. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian mau cepet, kalian harus hafalin nih bentuk persamaan kuadrat ini. X kuadrat dikurang P plus Q dikali X ditambah PQ sama dengan 0. Nah, di mana P plus Q-nya ini adalah hasil penjumlahan akar-akar yang persamaan kuadrat baru, yaitu 1/M plus 1 ditambah 1/N plus 1 gitu. Kemudian PQ-nya ini adalah hasil pakaian akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Nah, itu cara cepatnya. P plus Q ditambahin dulu nih, 1/M plus 1 ditambah 1/N plus 1, kemudian dikaliin gitu, buat nyari PQ. Nah, nyampe sini, kita cari dulu P plus Q dan PQ. Kita cari P plus Q dulu. P plus Q yaitu 1/M plus 1 ditambah 1/N plus 1 ditambah 1/N plus 1. Nah, ini kita sama denganin penyebut aja, akan menjadi M plus N plus 1 plus 1 yaitu 2 nantinya dibagi dengan M plus 1 dikali N plus 1. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kali ini yang penyebutnya. Kita tulis dulu yang pembilang M plus N plus 2 per M dikali N jadi MN, M dikali 1 jadi M, terus plus 1 dikali N jadi M ditambah N ditambah 1 dikali 1 yaitu 1 gitu. Nah, kan jadi seperti ini. Kalian jabarin aja sendiri. M dikali N jadi MN, M dikali positif 1 jadi positif M, positif 1 dikali N jadi positif N, positif 1 dikali positif 1 jadi positif 1 gitu. Kita kalian aja kali pelangi seperti biasa. Nah, sampai sini ya udah kita masukin aja. M plus N tadi kita dapat sama dengan 2, berarti 2 ditambah 2 yaitu 4, dibagi dengan MN itu 3, berarti 3 ditambah M plus N tadi 2, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 yaitu 6. Maka kita dapat nih P plus Q sama dengan 4/6. Kita masukin dulu ke sini. Jadi X kuadrat dikurang 4/6X ditambah PQ sama dengan 0. Nah, di mana PQ-nya ini nilainya berapa nih? Kita coba hitung. PQ sama dengan 1/M plus 1 dikali 1/N plus 1 gitu. Nah, ini kan tadi udah kita hitung ya. Hasil perkalian yang bawahnya ini adalah 6. Berarti hasilnya itu berarti 1/6 gitu. Kalian coba hitung aja sendiri. Nanti M plus 1 dikali N plus 1 kan tadi kita hitung jadi MN tambah M plus N plus 1 ya hasilnya. Nah, nanti masukin lagi. MN-nya 3, M plus N-nya 2, tambah 1. Berarti 3 tambah 2 tambah 1. Jadi 6. Berarti ini hasilnya 1/6 gitu. Bawahnya 6 hasilnya. Jadi PQ-nya ini adalah 1/6. Kita masukin ke sini. 1/6 sama dengan 0. Berarti ini kita kalikan kedua ruas dengan 6. Maka kita dapat 6x kuadrat
dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. 6x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Berarti pilihan yang tepat yaitu E. Nah, oke. Untuk nomor 1 nggak ada masalah kan ya? Nah, kalau kalian sudah paham, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 dari sama kemampuan IPA juga di bagian matematika IPA kode 934 mengenai persamaan kuadrat. Nah, nomor 2 ini ada soal. Misalkan X1 dan X2 bilangan bulat yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini. Jika X1, K, X2 merupakan tiga suku pertama dari suatu deret geometri, maka rumus suku ke N deret tersebut adalah, nah ini pilihannya. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasannya aja ya, biar cepat. Jadi, idenya gini. Kalau kita ketemu persamaan kuadrat, mau soal apapun tentang persamaan kuadrat, itu coba kita gunakan teorema Vieta yang tadi. Kenapa? Karena biasanya kalau ketemu persamaan kuadrat itu akan mengarah ujung-ujungnya ke teorema Vieta gitu. Jadi kita gunakan teorema Vieta dulu kalau ketemu persamaan kuadrat gitu. Mau apapun bentuknya gitu. Jadi berdasarkan di nomor sebelumnya kan kita sudah tahu ya rumus dari persamaan kuadrat yang bagian teorema Vieta-nya. Jadi rumus dari teorema Vieta itu kita bisa mencari hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Maka hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat ini akan menjadi X1 ditambah X2 gitu kan. Sama dengan min B per A gitu. Min dari B. B-nya ini adalah koefisien dari X. Koefisien dari X yaitu negatif 2K plus 4. Ya kan? Berarti negatif 2K plus 4 dibagi dengan A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1 kan di sini. Nah, ini akan menjadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi positif 2K plus 4 gitu. Maka kita dapat nih X1 tambah X2 sama dengan 2K plus 4. Nah, berarti kita cari lagi satunya lagi. Masih ingat kan ya rumusnya? Yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya ini adalah konstanta, yaitu yang nggak punya X, yaitu 3K plus 4. Dibagi dengan A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Nah, berarti 3K plus 4. Nah, udah deh kita nemu nih X1 tambah X2 sama dengan 2K plus 4. X1 kali X2 sama dengan 3K plus 4. Nah, terus sampai sini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, kita ke informasi berikutnya, yaitu X1, K, X2 adalah tiga suku pertama dari deret geometri gitu. Nah, berarti kan kalau kita ketemu deret geometri, ini bisa kita gunakan perbandingan rasio. Jadi, perbandingan rasio dari deret geometri itu adalah tetap setiap dua suku berurutan. Maka kita bisa simbolkan secara matematik menjadi U2 berbanding U1 akan sama dengan U3 berbanding U2. Nah, ini perbandingan rasio namanya. Jadi tinggal kita kali silang aja, U2 dikali U2 jadi U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Nah, U2-nya ini apa? U2-nya ini adalah K, ya kan? Suku kedua itu adalah K. Di mana U1 itu adalah X1 dan U3 adalah X2 gitu. Berarti kalau U2 kuadrat jadi K kuadrat. Seperti itu. Jadi K kuadrat sama dengan U1 kali U3. U1-nya X1, U3-nya adalah X2. Berarti X1 kali X2. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin X1 kali X2, kita udah nemuin kan tadi, yaitu sama dengan 3K plus 4. Berarti K kuadrat sama dengan 3K plus 4. Nah, seperti ini. Nah, ini 3K plus 4, kita pindah ruas ke kiri, maka menjadi K kuadrat dikurang 3K dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin aja nih. Kita faktorin, kita simpan di sini ya. Kita faktorin menjadi ini kan ada K kuadrat, berarti
cuman K dikali K ya kan. Berarti gampang nih, ini K gitu. Biar jadi K kuadrat. Kemudian ini ada negatif 4, di sini ada negatif 3 gitu. Nah, idenya itu berarti kalau ini 4, berarti di sini ada 4, di sini ada 1. Kita simpan dulu seperti itu. Nah, ini tinggal kita pikirin aja gitu. Ini tuh negatif 3, ini negatif 4. Berarti berapa tambah berapa hasilnya negatif 3 dan berapa kali berapa hasilnya negatif 4 gitu. Nah, berarti kan ada yang negatif 4 dan ada yang positif 1 gitu. Karena negatif 4 ditambah 1 itu negatif 3, negatif 4 dikali 1 itu negatif 4 gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang negatif 4 dan ada yang positif 1 gitu. Nah, udah deh ketemu K plus 1 dikali K min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita bisa cari nih nilai K. Berarti K plus 1 sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan min 1, dan K-nya ini sama dengan 4 gitu. Nah, udah deh. Dari sini tinggal kita cari rumus suku ke N dari deret tersebut. Nah, kita lihat dulu nih pilihannya. Pilihannya itu kan nih kita curiga nih ada negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ada negatif 1 terus kan ya di setiap pilihannya. Nah, berarti kita curiga nih, kita curiga bahwa K-nya ini mungkin negatif 1 nih. Ada hubungannya gitu, kita curiga aja gitu. Nah, kita coba dulu nih untuk K sama dengan negatif 1 gitu. Kita coba dulu yang pertama ini. Nah, kalau K sama dengan negatif 1, kita masukin ke sini. Berarti ini X1 tambah X2, dia akan menjadi 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 2, ditambah 4, yaitu positif 2. Kemudian, X1 dikali X2 sama dengan 3K plus 4. Berarti 3 dikali negatif 1, negatif 3, ditambah 4, jadi positif 1 gitu. Nah, dari sini kan bisa kita cari nilai dari X1 sama X2-nya. Ya, sebenarnya kita bisa logika aja ya. X1 kali X2 sama dengan 1. Terus X1 tambah X2 sama dengan 2. Ya udah berarti berapa kali berapa hasilnya 1? Ya udah berarti 1 kali 1 lah. 1 kali 1 kan 1. Terus 1 tambah 1 2. Nah, berarti X1-nya 1, X2-nya ya 1 juga gitu. Gampang kan ya? Ini tinggal di logika aja sih sebenarnya. Nah, kalau udah ketemu nilai X1 sama X2, kita masukin ke sini. Berarti X1, K, X2. X1-nya 1, K-nya itu negatif 1, X2-nya itu adalah 1. Nah, berarti deret geometrinya itu ini. 1, negatif 1, 1 gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari rumus suku ke N-nya gitu. UN itu kan rumusnya A dikali R pangkat N dikurang 1. Kalian harus ingat juga nih rumusnya. Rumus dari UN dari barisan geometri gitu. A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya ini suku pertamanya yaitu U1, yaitu 1 gitu. Jadi 1 dikali dengan R. R-nya itu adalah rasio. Jadi kita bandingin aja U2 dengan U1. U2 dibagi U1, yaitu negatif 1 dibagi 1, yaitu negatif 1. Berarti dikali negatif 1 pangkat N dikurang 1. Nah, ini udah deh temu UN sama dengan 1 dikali negatif 1 pangkat N dikurang 1 gitu. Atau ini satunya kan udah kita abaikan lah ya. 1 dikali berapapun juga hasilnya bilangan ini gitu. Jadi tinggal kita hitung negatif 1 pangkat N dikurang 1 gitu. Nah, ini bisa kita pecah nih berdasarkan sifat eksponen. Jadi negatif 1 pangkat N dikali dengan negatif 1 pangkat negatif 1 gitu. Nah, yang ini itu kan hasilnya sama dengan negatif 1. Tahu dari mana? Jadi kita tulis ulang di sini aja ya. Negatif 1 pangkat negatif 1 ini berdasarkan sifat eksponen akan menjadi 1 per negatif 1 pangkat 1 gitu. Jadi negatifnya ini pindah ke bawah akan jadi positif gitu. Nah, ini hasilnya jadi negatif 1 gitu. Nah, ini akan menjadi, ini berarti kan negatif 1 ya. Berarti negatif dikali negatif 1 pangkat N. Nah, udah. Berarti UN-nya ini adalah negatif dikali negatif 1 pangkat N.
Berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau K-nya sama dengan 4 nih? Nah, ini kalau K sama dengan 4, ini nggak ada di pilihannya. Jadi kalian coba pakai aja yang K sama dengan min 1. Nah, bisa kalian coba sendiri nih, latihan sambil latihan. K-nya sama dengan 4, maka UN-nya berapa gitu. Siapa tahu nanti ditanyanya K sama dengan 4 gitu. Kalau K sama dengan 4, rumus suku KN-nya berapa? Nah, kalian bisa cari menggunakan cara yang tadi juga gitu. Coba kalian cek ya, cek sendiri UN-nya itu berapa kalau K sama dengan 4. Dan ketik di kolom komentar, nanti akan saya koreksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada soal akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah P dan Q dengan 2P plus Q sama dengan 2. Jika akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah PQ dan P plus Q, maka persamaan kuadrat tersebut adalah, nah ini pilihannya. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, kalian masih ingat kan ya perkataan saya tadi? Kalau ketemu persamaan kuadrat, kita gunakan teorema Vieta. Mau apapun itu. Kita coba bikin teorema Vietanya dulu. Jadi, kan persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar, yaitu P dan Q. Maka, berdasarkan teorema Vieta, kita bisa cari penjumlahan akar-akarnya, yaitu P plus Q, itu akan sama dengan min B per A. Min dari B. B-nya ini adalah koefisien dari X. Koefisien dari X itu negatif 1. Dibagi A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 2. Nah, maka kita dapat nih, negatif dikali negatif jadi positif, jadi 1 per 2. Nah, kita cari P, Q sama dengan C per A. C-nya ini adalah negatif N, dibagi A. A-nya ini adalah 2. Nah, kita dapat PQ sama dengan negatif N per 2 gitu. Nah, dari sini gimana? Dari sini, coba kita lihat dulu informasi yang kedua, yaitu 2P plus Q sama dengan 2. Kita coba tulis ulang dulu ya. 2P plus Q sama dengan 2. Nah, ini bisa kita pecah nih. 2P-nya ini kita pecah menjadi P plus P. Ditambah Q sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat nih, kita harus teliti. Oh, ini ada bentuk P plus Q, di mana P plus Q-nya ini adalah setengah. Kita ubah aja gitu. Jadi P plus setengah sama dengan 2 gitu. Kemudian, setengahnya ini pindah ruas ke kanan. Jadi P sama dengan 2 dikurang setengah. Hasilnya nanti 3 per 2. Tinggal dikurangin aja, 2 dikurang setengah. Jadi nanti 2-nya ini dibikin 4 per 2, 4 per 2 dikurang setengah, jadi 3 per 2. Maka kita dapat P sama dengan 3 per 2. Kita masukin lagi buat mencari nilai Q ke sini. 2P plus Q sama dengan 2, berarti 2 dikali P. P-nya ini adalah 3 per 2. Ditambah Q sama dengan 2. 2 dikali 3 per 2 hasilnya 3. Ditambah Q sama dengan 2. Maka Q-nya ini sama dengan 2 dikurang 3, hasilnya negatif 1. Nah, kita dapat nih P sama Q-nya. Nah, kemudian coba kita cari dulu nih. Ini kan diminta persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar baru, yaitu PQ dan P plus Q. PQ-nya ini sama dengan apa? Berarti kita kaliin aja ya. 3 per 2 dikali negatif 1, jadi negatif 3 per 2. Yang ini nih. 3 per 2. Ya, yang PQ ini. Terus P plus Q. Ya udah berarti 3 per 2 dikurang 1. Nah, ini kita bikin jadi 2 per 2. Jadi 3 per 2 dikurang 2 per 2. Hasilnya setengah, ya kan? Berarti ini hasilnya 1 per 2 gitu. Tinggal kita tambahin aja P plus Q. Jadi 3 per 2 ditambah negatif 1. Nanti hasilnya jadi setengah gitu. Nah, kalau udah ketemu gini, yaudah. Kalian harus ingat tadi konsepnya. Atau rumusnya langsung juga boleh sih. Jadi kayak gini, rumusnya itu kan tadi X kuadrat dikurang hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat yang baru, yaitu negatif 3 per 2 ditambah setengah gitu. Ditambah setengah, kita kalikan dengan X, ditambah hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang baru, yaitu min 3 per 2 dikali setengah, jadi min 3 per 4 gitu. Langsung aja ya, sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini, ini kita pindahin dulu ya ke bawah sini.
Nah, kita dari sini tinggal kita tambahin dulu nih. X kuadrat dikurang. Ini min 3/2 ditambah setengah, jadi min 2/2. Hasilnya min 1 ya. Berarti min 1 dikali X ditambah min 3/4. Sama dengan 0. Nah, ini kita kali 4 untuk kedua ruas. Maka kita dapat 4x kuadrat. Ini negatif dikali negatif jadi positif x dikali 4, jadi positif 4x. Terus 4 dikali negatif 3/4 jadi negatif 3, itu hasilnya. Sama dengan 0. Nah, maka kita dapat nih 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal faktorin aja nih. Nah, ini ada 4x kuadrat, berarti kita pecah jadi 2x dikali 2x. Nah, udah kan? Ya udah, berarti tinggal kita lihat aja pilihannya. Oh, pilihannya yang ada 2x, oh berarti yang ini nih, yang D. Coba kita cek ya, kalau 2x plus 3 dan 2x dikurang 1 gitu. Kita cek aja, 2x dikali 2x jadi 4x kuadrat. 2x dikali negatif 1 jadi negatif 2x. Plus 3 dikali 2x jadi positif 6x. Positif 6x tadi dikurang 2x jadi positif 4x. Positif 3 dikali negatif 1 jadi negatif 3. Oh, ternyata benar. Hasilnya itu adalah 2x plus 3 dikali 2x dikurang 1 gitu. Berarti ini jawabannya nih. Jawabannya itu adalah D. Nah, kalau kalian masih bingung, coba tanya aja di kolom komentar bingungnya di mana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya seperti apa. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal SIMAK UI lainnya. Dan jika kalian ada request ataupun pertanyaan ataupun saran, kritik gitu, bisa di kolom komentar aja. Nanti akan saya coba balas ya, saya coba respon kalau nggak sibuk. Oh ya, dan jika kalian ingin traktir saya, gitu bisa di traktir.id, bisa klik aja di situ. Oke, sekian. Terima kasih.